Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Abang Jos di channel Gebang Gidiu. Pada video saya kali ini saya akan share firmware STB OpenWRT andalan saya teman-teman, dimana firmware ini wifi-nya on dan aplikasi yang terinstall atau aplikasi injek yang terinstall itu sedikit ya teman-teman. Ibarat HP semakin sedikit aplikasi yang terinstall, jadi semakin ringan juga untuk device-nya teman-teman ya. Oke, jika teman-teman penasaran firmware apa yang saya gunakan selama ini untuk STB OpenWRT, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut ke firmware-nya teman-teman. Baik teman-teman, jika teman-teman itu penasaran firmware STB OpenWRT yang saya gunakan selama ini saya masih menggunakan firmware original dari Pulstone.pw ya teman-teman, dimana firmware ini cukup ringan banget ya. Nah, semenjak saya menggunakan STB OpenWRT, entah kenapa untuk STB OpenWRT firmware ini yang paling cocok teman-teman di saya ya. Ini menurut saya pribadi teman-teman, dimana untuk firmware ini ya, ini ada info kernelnya ya. Ini kernel dengan versi 3.14.29 teman-teman ya. Lalu jika teman-teman penasaran aplikasi yang terinstall di firmware ini, itu ada OpenVPN ya teman-teman. OpenVPN, kalau teman-teman penasaran untuk menggunakan OpenVPN, di sini teman-teman bisa tulis ya 192.168.1.1 lalu Pulstone. Nah, ini ya teman-teman untuk OpenVPN ya teman-teman. Di sini teman-teman loginnya pakai admin ya. Admin, di sini juga pakai admin. Nah, ini untuk menggunakan OpenVPN ya, jika teman-teman mau menggunakan OpenVPN. Lalu di sini teman-teman sudah terinstall juga Shadowshock ya. Shadowshock ini support OBVS ya teman-teman. Lalu ada juga untuk SDRAM teman-teman. Nah, yang paling saya suka ya teman-teman di firmware ini itu SDRAM-nya masih versi yang lama teman-teman ya. Masih menggunakan versi yang lama, dimana versi yang lama ini jauh lebih stabil ya teman-teman ketimbang dengan SDRAM yang versi terbaru ya. Jadi ini untuk firmware-nya teman-teman, atau SDRAM-nya maksudnya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah teman-teman, untuk SDRAM ini versinya 2.6 teman-teman ya, bukan yang versi terbaru. Selama saya menggunakan SDRAM 2.6 teman-teman, itu nggak ada kendala sama sekali ya, nggak ada bengong ataupun reconnect teman-teman, pokoknya paling stabil. Nah, untuk firmware-nya teman-teman, ini wifi-nya on ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di bagian wireless di sini. Untuk pertama kali teman-teman mau menginstal ini otomatis wifi-nya on ya. Untuk passwordnya internet ya teman-teman, karena di sini saya sudah ada access point ya, jadi saya disable saja ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini juga sudah support web UI ya, Area 2 web UI. Ini untuk mesin downloader ya teman-teman. Udah cukup itu saja untuk tool yang terinstall di firmware ini teman-teman. Jadi untuk firmware ini paling recommended ya, dan paling ringan. Seperti itu teman-teman ya.